Halo kawan Kuboy, gimana kabarnya? Semoga kalian yang ada di sana dalam keadaan baik-baik aja ya. Meskipun ada beberapa tanda yang dapat dibaca, yaitu diantaranya perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur, perubahan cara bersosialisasi, aktivitas akademis, atau aktivitas bermain dengan lingkungan sekitar. Terkadang orang tua tak bisa memperhatikan ini. Seiring perkembangan zaman, orang tua semakin merasa kesulitan dalam membesarkan anak-anak mereka di bawah pengaruh pergaulan, televisi, internet, dan sebagainya. Rasanya terlalu kuat untuk dikalahkan. Karena itulah di zaman ini semakin marak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, berikut adalah anak-anak yang paling kejam dan berbahaya di dunia. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yang pertama, Jordan Brown. Pada 20 Februari 2009, seorang pembunuh berantai anak-anak yang terletak di Pennsylvania membunuh ibu tirinya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan pada saat itu berusia 11 tahun. Ia menembakkan peluru tepat di belakang kepala ibunya yang saat itu sedang tidur terlelap tanpa kehadiran sang suami di rumah. Saudara-saudara Jordan yang mendengar suara tembakan itu bukannya keluar dari kamar, mereka tidak berani meninggalkan tempat tidur mereka masing-masing. Ini sih bukannya menolong, malah kayak cuek gitu ya. Mereka menunggu sampai pagi tiba dan Jordan meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah. Betapa terkejutnya kedua saudari Jordan ketika menemukan kepala ibu mereka yang sudah hancur menghiasi dinding di sekitarnya. Dengan terbata-bata, mereka akhirnya berhasil melaporkan Jordan atas tuduhan pembunuhan. Polisi yang berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah memvonis Jordan minimal 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1 di Amerika Serikat. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapatkan senapan angin yang berbahaya itu dari dalam lemari yang biasa dipakai untuk ayahnya memburu. Ia juga mengaku merasa cemburu atas minimnya perhatian orang tua semenjak ibu tirinya mengandung adik ketiga Jordan. Yang kedua, David Brom. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Brom meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari tahun 1988, David yang berusia 16 tahun yang saat itu mengaku memiliki gangguan jiwa membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ia menyombongkan perilaku bengisnya kepada teman-teman sebangkunya, mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya menggunakan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipancung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu yang kedua sang ibu, dan yang terakhir adalah adik-adiknya. Saat tertangkap polisi, ia tak membantah semua kesaksian temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertikaian di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan sang ayah, David akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dengan melayang kapak tepat pada area punggung atas ayahnya ketika ia sedang beristirahat. David dijerat hukuman seumur hidup dan sampai sekarang masih mendekap di Minnesota Correctional Facility Stillwater. Yang ketiga, John Venables dan Robert Thompson. James Patrick Bulger, seorang balita, hilang dari pantauan ibunya ketika sedang belanja di sebuah supermarket pada tanggal 12 Februari tahun 1993. Polisi kemudian menemukan mayatnya telah dimutilasi di sebuah rel kereta api yang jaraknya 4 km dari supermarket tempat dia diculik. Ketika polisi menyelidiki rekaman CCTV, betapa terkejutnya mereka ketika melihat penculik bayi itu adalah dua orang anak yang masih berusia 10 tahun, yaitu bernama John Venables dan Robert Thompson. Kedua anak ini sebelumnya telah sering dipergoki menguntil permen dan mainan di supermarket tersebut. Sebelum memutilasi korbannya, kedua anak ini menendang, memukul, dan melempari anak malang itu dengan batu. Dokter yang mengotopsi mayat korban menyatakan terdapat total 42 luka di sekujur tubuh korban. Karena undang-undang di Inggris tidak mengatur hukuman penjara kepada anak di bawah umur, kedua pembunuh cilik ini hanya ditahan di rumah sakit jiwa.
hingga mereka berusia 18 tahun dan kemudian mereka dibebaskan. Hingga saat ini keduanya menghirup udara bebas dengan identitas mereka yang baru. Yang keempat, Amarjit Shada. Bocah berusia 8 tahun asal India ini diduga membunuh lebih dari satu korban. Bahkan yang mengejutkan adalah orang tua Amarjit sebenarnya mengetahui bahwa anaknya telah banyak melakukan pembunuhan. Namun mereka ini menutup-nutupi. Amarjit diketahui telah membunuh 2 orang bayi yang masih ada hubungan saudaranya dengannya. Korban pertama adalah sepupunya yang dicekik sampai mati. Lalu korban kedua juga sepupunya yang masih balita. Bayi malang itu dipukuli sampai mati. Nah, yang kelima, Lionel Ted. Ini kejadian akibat peniru pertandingan gulat di TV. Anak perempuan berusia 6 tahun, Tiffany Yannick, harus meregang nafas terakhir saat ibu Lionel Ted dipercaya untuk menjaga si anak perempuan malang itu. Pada jam 10 malam, ibu sedang menonton televisi saat kebisingan terjadi dari lantai atas rumah. Pada jam 10 malam, sang ibu sedang menonton televisi saat kebisingan terjadi dari lantai atas rumah. 40 menit kemudian, Ted memanggil ibunya dan menyebut Tiffany sudah tidak bernafas. Ted menjelaskan bahwa mereka hanya bergulat. Ia melinting kepala Tiffany sambil membanting dirinya di atas meja. Tim medis melaporkan gadis kecil itu menderita retak tulang dan retak tulang dan tengkorak, pembengkakan di otak, dan 35 luka-luka. Ted dihukum seumur hidup pada tahun 2001, tapi mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2004. Nah, itu dia 5 anak-anak paling berbahaya di dunia. Menurut kalian bahas apa lagi yang menarik? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, komen yang sebanyak-banyaknya, lalu di share. See you next time.